Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Darul Rahman beserta jajaran pengurus, yang kami hormati para orang tua, guru-guru, para ustadz, juga para jemaah, ibu-ibu, wabil khusus kembaran saya Pak Haji Markiat, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini kita diberikan banyak kenikmatan, nikmat iman, ya nikmat iman, nikmat Islam, sehat, panjang umur, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang kita rasakan, kadang kita melupakannya gitu ya. Sholawat beserta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, juga para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini, juga yang hadir setiap minggu menghadiri taklim, mudah-mudahan mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita ketemu lagi bersilaturahmi dalam taklim. Ya, sebenarnya udah 3 minggu yang lalu nih Pak Wahyu dihubungin, tapi pas dihubunginnya lagi nggak pas, jadi hari ini bisa gitu ya untuk bersilaturahmi, memberikan taklim. Nah, Bapak Ibu jemaah salat subuh, kita bicara apa ya? Kalau bicara politik nanti panas nih, beda. Sekarang udah masuk 2024, konstelasi politik itu semakin panas. Kita adem-ademin aja lah. Ya walaupun di dalam diri kita terlihat senyum gitu ya, tapi belum tentu. Perasaan itu kan perasaan. Nah benar, masing-masing beda pendapat, nanti gara-gara kita punya dukungan berantem ya Pak Guntur ya. Tadinya tetangga gitu kan, jadi kita dukung-dukung belum tentu kita ikut dipanggil ke sana kan. Jadi sesuai pilihan kita masing-masing, tentu semua berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulullah kan gitu ya. Karena penglihatan mata kita itu terbatas. Wah ini orangnya jujur, sidik, amanah. Kita kan nggak bisa ngeliat tiap hari bahwa sifat pemimpin itu jujur, amanah, apalagi gitu ya. Nah itu kan tertanam sejak kecil gitu, tidak bisa kita lihat. Apalagi sekarang banyak pamflet tuh, wah udah pakai kopiah, sorban gitu kan, itu menunjukkan ya nggak, ciri khas gitu. Kalau mau pemilihan pakai ya identitas muslim lah, sorban, oh itu kan identitas muslim, tapi setelah politik ya malah muslimnya yang itu ya saya nggak masuk ke politik. Jadi hari ini kita berbicara tentang diri kita deh, bagaimana kita membahagiakan hidup. Kan tujuan hidup kita bahagia dunia dan akhirat, bener nggak ya? Ya pasti bahagia, walaupun yang tahu bahagia atau tidak itu kan kita. Kita senyum, tertawa itu belum tentu dalam hatinya
bahagia, karena di samping bahagia itu pasti ada orang yang punya masalah gitu. Sedangkan masalah itu tidak pernah habis-habisnya lah. Udah masalah ini datang lagi ini belum lewat ada lagi nih. Itu ya tujuannya adalah ya, kalau kita ngaku beriman ya pasti diuji terus kan, dikasih masalah gitu. Kalau kita, apakah kamu ngaku beriman, ya itu kan di Al-Quran ada. Nah, jadi pagi ini kita berbicara tentang bagaimana meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi bahagianya bukan dunia aja kita bahagia, tapi akhirat kita nggak bahagia. Sebagaimana kalau doa kan yang dibacakan oleh Pak Bambang, Robana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Ya Allah, berikanlah ya kan kebahagiaan gitu ya dunia dan akhirat, dan jauhkan dari siksa api neraka gitu. Kalau bahagia tapi disiksa api neraka juga ya untuk apa gitu kan, artinya maka tidak ada orang yang tidak ingin bahagia ya, kalau tanya satu-satu nih. Tapi kan kebahagiaannya macam-macam ya, ada yang mau apa naik jabatan bahagia, punya anak bahagia. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu biasanya kebahagiaan itu adalah perasaan hati, gitu ya. Perasaan hati, kita merasa tenang, tentram, gitu ya. Dan itu ditunjukkan oleh kalau kondisi fisik itu sering tersenyum, gitu, tertawa, gitu ya. Nah, tapi benar nggak sih kalau orang yang tertawa, sering tertawa, senyum itu bahagia gitu? Belum. Karena kalau kita lihat di jalan-jalan raya itu kalau orang gila itu kan sering tawa, senyum gitu kan. Nah, ini kan. Nah, kebetulan kebahagiaan itu ya risetnya banyak Pak Wahyu, banyak, dan itu bagian dari bidang ilmu saya, manajemen sumber daya manusia gitu. Bahwa orang bekerja itu harus didasari oleh kebahagiaan dulu gitu. Berumah tangga juga ya harus bahagia gitu. Kalau tidak bahagia berantem mulu sama yang ada, nggak betah gitu kan. Kadang kita lebih betah di luar gitu, di dalam senep gitu ya sama ya buat saya ada mengutip gitu ya, kalau salah satu artis gitu yang berpisah gitu ya, berpisah dengan istrinya karena udah beberapa puluh tahun menikah gitu terus pisah. Ditanya kenapa pisah, saya udah nggak cinta lagi. Ya kan rasa cinta itu ya pada saat awal-awal itu, kalau udah udah tua usia, saya usianya 50, ya udah nggak ada rasa cinta tapi sayang gitu kan. Kalau kita ini cinta ya gimana ya, kalau kita cinta itu kan tentu akan hilang gitu. Satu, kalau kita cinta karena wajah, berapa lama gitu, setelah tua kan udah berubah wajahnya, udah semakin tua gitu ya nggak Pak. Terus kalau cinta karena harta, dulu saya cinta sama dia karena hartanya banyak, yang kesini emang itu abadi kan? Enggak, bisa jadi diambil satu-satu gitu. Terus cinta, nah jadi kalau usia tua itu lebih kepada sayang gitu. Waduh, nanti kalau saya berpisah gimana anak saya gitu kan, terus siapa lagi yang menemani saya di hari tua gitu. Belum tentu kalau yang kita bisa terus dapat lagi yang baru mau nemenin kita sampai hari tua gitu. Nah, biasanya kalau begitu kan dia ngeliat sesuatu. Kalau kita contohnya kalau kita lagi punya posisi gitu kan, orang suka deh karena posisi itu gitu. Setelah kita punya posisi, apa dia cinta kan belum tentu gitu ya. Nah, kalau pakar psikologi Pak Wahyu itu kalau berbicara tentang kebahagiaan itu kondisi psikologis kita gitu.
Nah biasanya ditandai dengan rasa puas gitu ya. Kalau orang bahagia, wah, puas. Kerja, nerima gaji, wah, puas, bahagia gitu. Kalau jangankan gaji turun ya, gaji nggak naik-naik aja kita kadang gimana ya, udah berpuluh-puluh tahun nih, aduh, ngomongin loh. Padahal masih banyak orang yang tidak pernah nerima gaji gitu kan. Nah, tinggal bagaimana ya mensyukuri ya, mensyukuri apa yang kita ini. Jangankan turun, nggak naik-naik aja. Nih sekarang kalau nggak salah tuh lagi dapat gaji 13 ya Bapak. Pasti bahagia kan. Gaji 14 juga ya? Wah hebat lah. Udah ya 14. Kebetulan istri saya PNS ya, jadi saya ada kebagian juga Pak. Kecipratan dengar gitu ya, walaupun nggak, memang istri itu nggak ngasih secara langsung ke suami, karena katanya tuh duit suami, duit istri bukan duit suami gitu kan. Jadi minimal saya dapat makan aja udah alhamdulillah gitu ya. Makan di teratur gitu ya, nggak perlu ke warung. Nah, kemudian kalau ada para ahli ya, namanya Seligman, itu tahun 2025 dia membuat teori bahwa bahagia itu adalah cerminan diri gitu. Nah, siapa yang merasakan bahagia ya kita, nggak, bukan orang lain gitu. Kalaupun kita bisa membahagiakan orang lain, ya apa betul yang kita kasih itu membuat dia bahagia? Kadang kita memberikan, ya apalagi nih zaman pemilu ya, mau pemilu gitu yang ngasih beras ke rumah-rumah. Apa membuat dia bahagia kan? Terus foto gitu kan, apalagi dipoto, diposting. Nah, jadi cerminan diri. Ada nanti kita bahas buat diri kita aja bagaimana menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Ada kebahagiaan buat orang lain. Nah, biasanya itu tugasnya pemerintah mensejahterakan rakyat. Nah, apakah yang dilakukan oleh pemerintah ya dari zaman dulu sampai sekarang gitu, itu sudah membahagiakan ya, sejahtera itu kan bagian dari bahagia gitu. Masing-masing ada capaiannya, indikatornya gitu. Nah, kalau bicara pemimpin, ya setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu pasti dimintakan pertanggungjawabannya di depan Allah Subhanahu wa taala, kan minimal memimpin buat diri sendiri gitu. Apakah kepemimpinan kita itu memberikan banyak manfaat gitu ya? Kalau diri sendiri itu apakah kita memimpin diri sendiri nih? Ya, tangan yang dikasih, mata, secara indera, apakah mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, tetapi biasanya kebahagiaan kita itu diukur oleh hedonis ya. Nah, di dalam Al-Qur'an itu surat Ali Imran kan diberikan kenikmatan gitu ya. Jadikan indah. Nih kita alhamdulillah bisa lihat ya. Kemarin ada yang lagi viral tuh Aryani ya, yang matanya buta tapi kemampuan suara nyanyinya, terus ngajinya gitu, sampai dia masuk Got Talent Amerika ya, Got America Talent. Jadi salah satu, ya kadang kan kalau dosen tuh harus update Pak Wahyu, guru ya kan. Kalau nggak update, bagaimana update-nya? Ya satu membaca berita, dua meneliti gitu. Kalau nggak meneliti, penelitian saya itu setiap 6 bulan itu ada 5 judul tema penelitian, tapi bidang SDM aja sih. Untuk mencapai gelar profesor itu wajiban meneliti. Dan kedua, ada gaji yang dibayar pemerintah, sertifikasi itu. Kalau kita kurang data nggak dikasih tuh. Nah, jadi kembali lagi, bagaimana
si Aryani itu memperoleh Golden Buzzer gitu ya. Dan kemarin informasinya katanya lagu ciptanya itu dibayar 7 triliun. Saya belum pernah lihat tuh Pak Guntur 7 triliun itu seberapa banyak. Ya punya beli karpet baru nggak sampai 7 triliun kan ya? Nggak sampai. Ya nggak? Beli apa 7 triliun? Nah, makanya kayaknya bisa beli lokasi RW 06 ya, dikuasain sendiri gitu ya. Nah kemudian biasanya kan tadi dalam Al-Quran disebutkan ya, dijadikan indah pada pandangan manusia itu apa sih kebahagiaan dari konsep manusia itu ya harta gitu ya, kesenangan ya kan, kemudian kita senang melihat yang indah-indah, yang kan saya nih yakin bapak-bapak ibu nih nggak ada yang nggak senang melihat cewek cantik lewat, ya kan? Jadi jangan bohong deh bapak. Saya suka lihat tapi hanya suka, ya itu manusiawi gitu kan. Kalau di depan istri juga saya tetap lihat aja gitu, cantik ya gitu. Tapi kan ada bapak takut juga dijewer sama istri. Itu manusiawi gitu karena kita senang itu diberikan keindahan dengan pandangan ya. Nah tetapi kata Allah bahwa itu hanya sesaat, ya setelah lewat ya hilang lagi bahagianya gitu. Habis naik jabatan seneng kan, tapi setelah jabatan turun kan sedih, ya sedih gitu. Hanya sesaat Pak Wahyu gitu kalau kebahagiaan dunia gitu. Nah terkadang kita itu lebih mengejar kebahagiaan sesaat, ya enggak? Kebahagiaan sesaat. Padahal kebahagiaan yang abadi kekal itu di surganya Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, saya belum tahu sih kebahagiaan di sana itu seperti apa gitu. Cuman kalau dengar di Quran-Quran kan kalau kita baca Al-Qur'an, kemudian dengar ceramah gitu kan. Itu segala macam buah ada. Nah, kita ditemenin sama bidadari benar itu ditemenin sama bidadari gitu kan, pakainya sutra, mengalir sungai-sungai gitu kan, sungai susu ya. Nah, Pak Bambang tahu, pernah ke sana ya Pak Haji. Nah gitu ya. Nah jadi bahwa kunci kebahagiaan yang abadi itu sebenarnya dari hati yang bersih gitu. Ya, kita harus punya hati yang bersih dulu, karena tanpa hati yang bersih, ya kita nggak akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi gitu, kan gitu ya. Bagaimana hati yang bersih? Ya nggak boleh ngelihat orang beli ini ngiri gitu kan, iri, dengki, sifat. Jadi harus dibersihkan dulu hatinya ya, nggak boleh iri, ya Bu. Mau bahagia, ya nggak. Padahal sama-sama kerja, suaminya kerja, dia juga kerja, tapi dia lebih berada gitu. Ya udah, kita syukuri aja apa yang ada gitu, kita nikmati ya. Kalau yang mampu beli sepeda ngeliat orang punya motor, yang mampu beli motor yang ngeliat orang punya pakai mobil, ya pasti nggak bakal bahagia gitu. Semua pasti dituruti, cuman ujung-ujungnya nanti saya kebetulan ada ini ya temen gitu ya kemampuan ya pegawai ya guru gitu ya. Ya kalau pegawai itu kan kalau dibilang gaji ya itu segitu ya nggak bisa nambah lebih, stagnan. Ini ya maaf aja, ya saya nggak tahu ya apa yang beli ini beli itu ya. Ya saya nggak tahu ada perkeretan, tapi ujung-ujungnya besokannya tuh ditagih, apalagi sekarang banyak pinjaman pinjol ya. Itu gampang loh, asal punya HP Pak Haji, punya nomor HP, ya nggak maksudnya kan
sekarang masuk ke WA, masuk ke kalau kita buka link apa kesulitan pinjam uang mudah, hanya cukup dengan KTP, nggak disurvei gitu, 5 menit cair, benar cair gitu. Tapi bunganya itu mencekik. Kalau kita misal minjem 1 juta, itu yang dikasih 900, itu aja udah dipotong. Gitu. Nanti ya bunga harian nambah. Kadang yang minjemnya 1 juta, nanti pengembalian bisa 10 juta itu kalau kita nggak bayar-bayar. Gitu, artinya ya boleh, kalau mau minjem boleh, tapi diukur sama kemampuan gitu loh. Jangan juga apa ya melakukan di luar kemampuan gitu. Nah tadinya mau dapat bahagia, ya nggak, malah yang ada dikejar-kejar, susah ditelepon, terus nomor bapak tuh dikirimin ke temen-temennya kan, ini nih maling duit, padahal ya Allah duit cuman berapa sih, kadang yang minjem 100.000 itu, tapi nama kita jadi jelek, orang kiranya gitu. Yang mendingan yang koruptor yang ratusan juta, yang miliaran gitu kan, masih dapat, ini yang nggak seberapa gitu. Nah maka konsep apa ya, bagaimana untuk mencapai kebahagiaan, maka dimulai harus dengan hati yang bersih. Itu jauh sifat iri, dengki gitu. Melihat orang senang, melihat orang susah, melihat orang senang susah, melihat orang susah senang gitu kan, dibalik-balik gitu. Maka kalau melihat kita orang, kalau melihat orang sedih ya kita ikut sedih gitu ya, minimal kita empati. Melihat orang yang senang ya kita ikut senang, walaupun kita nggak syukur-syukur dapat dikasih gitu ya, dapat kenikmatan juga gitu ya. Jadi harus dengan hati yang bersih. Nah, hati, bicara dengan hati, penyakit hati ini, jadi maka kalau dihisap ya itu akan menghapus amal ibadah gitu. Pada saat kita dihisap, hilang karena ada hatinya yang nggak bersih gitu. Allah itu nggak tanya kamu masuk neraka kenapa, kutilan misalnya gitu ya, bisul ya, enggak. Tapi hati bersih itu kan hati yang kotor itu kan merugikan orang lain gitu. Wah dulu ada hal-hal aja macam-macam ya. Nah lalu bagaimana mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat? Ini kita masuk ke sini karena waktunya tinggal berapa menit lagi Pak Bambang? 15 menit ya? Hah? 1 jam lagi. 3 SKS ini mah. Lebih enak itu diskusi aja, ya. Kalau dengerin materi itu pasti bosen, ngantuk, tidur tuh wajib markiat aja tidur. Tuh kan, tidur tapi sambil senyum-senyum, senangnya gitu. Oh zikir, alhamdulillah. Ya, lalu bagaimana kata Imam Al-Ghazali ada 7 cara meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, ada 7 kata Imam Al-Ghazali di dalam Al-Ihya Ulumuddin itu kan, itu terkenal itu. Yang pertama itu mencari rezeki yang halal. Ya, kenapa sih mencari rezeki yang halal itu dimasuk di urutan pertama gitu kan? Pastilah rezeki itu banyak ya, kalau bicara rezeki yang halal, bicara biasanya duit ya. Walaupun rezeki itu banyak, temen yang baik, temen yang soleha nih rezeki nih, ya nggak? Gimana di daerah lain yang konflik ya, kita lagi ibadah was-was gitu, tiba-tiba diserang gitu, kita alhamdulillah bisa ibadah aman. Saya kalau dari Johar sama Pak Guntur itu kalau berangkat jam 4 subuh kan masih gelap ya, tapi kita aman-aman aja gitu. Tapi kalau daerah lain saya nggak tahu, was-was ya. Jadi hal yang pertama itu mencari rezeki yang halal. Kenapa mencari rezeki yang halal? Karena kalau bicara
Rezeki yang halal itu tentu untuk kita makan kan, kita makan Untuk keluarga. untuk keluarga. Bisa jadi ke kitanya nggak apa-apa gitu, tapi menyerang anak, ya kan, yang di dalam Al-Quran itu anak adalah ujian, ya. Anak adalah cahaya hati. Gitu. Ya kita nggak bisa ngawasin tuh anak kemana gitu. Saya walaupun sesibuk apapun gitu ya, minimal komunikasi tuh di mana posisi, di mana maghrib udah di rumah belum, itu saya ingin banget gitu. Kalau misal apalagi anak-anak sekarang itu harus dibekali bimbel Pak Wahyu, ya nggak, dulu masuk kayaknya dulu kalau mau masuk perguruan tinggi nggak usah bimbel-bimbelan, udah tes aja gitu. Kita kok panik banget gitu ya, harus ikut bimbel di sini yang biaya bimbelnya aja 3 bulan itu bisa 25 juta itu, ya kan? Dan itu jaminan katanya gitu, jaminan masuk. Saya nggak tahu kan, tergantung otak anak juga, kalau anaknya nggak mampu ya. Nah, jadi wajar kalau kita males ibadah gitu ya, atau ada anak yang menyimpang tidak sesuai dengan keinginan kita. Bisa jadi rezeki yang kita kasih ke keluarga ya dari jalan-jalan yang nggak halal gitu kan. Rezeki yang nggak halal itu kan perbuatan setan gitu. Setan itu nyuruh kita ibadah apa nyuruh ini enggak sih, nyuruh kita ibadah, penyuruh kita maksiat. Kan setan itu satu-satunya makhluk yang ditangguhkan, ya, ditangguhkan sampai kematiannya nanti, sampai hari kiamat tuh barang-barang manusia. Jadi selama ini kita masih hidup, ini setan banyak di tengah-tengah, jadi dengerin saya nih. Nanti Mas Yanto lihat ada setan nggak di kameranya gitu. Bisa jadi kelihatan ada juga yang kamera ini setannya gitu. Efek kamera. Nah, kalau udah berbinas balikin nasi lain aja gitu kan. Nah, berarti harus ya kita evaluasi diri nih. Nih kadang Pak Wahyu, saya kalau dapat duit ada yang ngasih nggak jelas sumbernya gitu, saya nggak bawa ke rumah itu. Iya, suratnya dari mana? Udah pokoknya rezeki gitu kan Pak. Kadang kan ada suka tanda tangan SPJ kan, bener nggak Pak Guntur dulu? Enggak ya, enggak. Kalau tahu tanda tangan gitu, Pak Didin tolong tanda tangan, duit apaan? Adalah laporan gitu. Saya juga nggak tahu kerja enggak gitu, tapi dapat gitu ya, walaupun cuma 100.000. Itu saya nggak sampai rumah Pak Wahyu, udah bagi-bagi aja udah, walaupun saya juga nikmatin juga gitu ya, makan, kita makan rame-rame ngopi gitu. Ya saya nggak tahu pokoknya, artinya saya nggak hindari banget gitu. Saya selama saya kerja ya dari dulu nikah tahun 2000 sampai sekarang, gaji 100% saya kasih istri semua, mau kecil ya pun nerima aja segitu, padahal sampingan saya lebih banyak. Ya kan gajinya satu tempat, tapi ngajar di mana-mana itu kan banyakan situ, belum sertifikasi kan. Alhamdulillah Pak Haji gitu ada gitu. Kalau pensiun saya usia 70 sampai 75 tahun kalau panjang umur. Karena kan profesor itu 70 75 gitu. Gitu. Ada rencana mau ditambah besar. Nggak kuat. Ya paling usia manusia ya kalau ikutin Rasulullah kan 63 tahun kan. Yang lebih ya udah bonus gitu. Tinggal kita itu kan sebenarnya menunggu panggilan antrian gitu. Kalau kayak ke dokter itu tinggal dipanggil Haji Sapri, Haji Markiat gitu kan, kalau kita antri ke dokter. Oh, benar. Ya kalau dari huruf kan A, B, Bambang, saya D, Didin, nah gitu kan. Tapi kan ya nggak mungkin. Kita kalau terlalu tua juga temennya udah nggak ada Pak Haji. Pak Haji ini panjang umur 100 tahun, kita udah dipanggil nggak ada temennya, masa Ahmad udah nggak main. Ya jadi
Ya tinggal ya mengisi waktu lah. Tentu mengisi waktu itu mengisi bekal kita. Apa sih bekal kita menghadap Allah? Ya takwa. Ya kan? Fa inna gimana? Sungguhnya bekal yang baik itu adalah takwa gitu. Tajawadu. Fa inna khairu jadi takwa gitu. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa takwa? Ya takwa itu melaksanakan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang. Itu yang pertama, ya, mencari rezeki yang halal. Ya, jadi harus diperhatikan nih Bapak, Ibu, ya kalau dapat ada ngasih duit gitu, ya ditanya buat dari mana gitu kan. Hadiah. Ya, kalau kita nyimpen harta, nanti ditanya tuh dapat dari mana, ya enggak? Apa? Terus, Mana? nah dikeluarkan untuk apa itu? Harta tuh kalau dapat harta begitu. Kalau punya harta Bapak Ibu ya punya harta, maka setiap tahun Ramadan ya, zakat keluarkan zakat kan untuk mensucikan harta gitu. Apalagi yang punya emas nih, lubang emas kalau udah 89 gram ya, nisabnya gitu harus dikeluarkan. Jangan udah mau masa nisabnya ini dikurangi dulu dijual. Nanti setelah lebaran beli lagi gitu kan. Ya, nanti ada cara-cara Allah itu ngurangin tuh. Diambil atau sakit buat berobat gitu. Nah, gitu. Ya, kemudian yang kedua, ini jam berapa? Waduh. Janganlah. Nanti Bapak Ibu kan juga mau sarapan ya enggak? Mau jalan-jalan ke Sogo Jongkok gitu kan. Sogo Jongkok itu kan belanja sambil jongkok gitu kan. Kalau di mana di Tamrin tuh kita cuman berani ngelihat dari luar doang, lihat gedungnya Pak, jangan masuk. Ya untuk ukuran Perumnas ini ya saya bukan menyaksikan ya. Ya karena harga minimal apa itu 5 jutaan gitu lah ya. Itu gaji kita segitu doang. Habis sebulan. Cuman beli baju satu ya segitu. Padahal rasanya sama Pak. Baju 5 juta sama baju 100.000 gitu sama untuk nutupin diri. Iya, kalaupun orang yang melihat itu baju mahal, baju hanya tertentu, saya nggak tahu yang dipakai Bapak Ibu tuh murah mahal, ya udahlah, yang penting udah kepake gitu, nggak pernah dinilai juga. Gitu. Jadi kalau ke Sogo ya sini aja lah Merdeka, Sogo Jongkok, yang penting Sogo-Sogo ya, jangan ke rumahnya Pak Haji Sapri dulu sana, cuma lihat dari, dan jangan Pak Haji juga cuma lihat dari luar doang, masuk mikir-mikirnya nggak Pak Haji. Parkirnya susah Pak Haji udah bawa mobil, kita harus ke basement lagi, wow, udah mahal, parkirnya susah gitu kan. Bayar lagi. Bayar. Saya kadang kalau mau ke Margo aja, saking nyari parkir susah, udah pakai Vale aja tuh bayar 50.000. Nanti kita keluar ya udah di lebih enak. Ya kalau ada duit, kalau nggak ada jangan. Simpel gitu menyimpulkannya. Harusnya kalau udah masuk bayar mahal ya kita harusnya di layanan gitu. Yang kedua, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat itu qanaah, ya, merasa cukup. Ya tadi yang saya bilang jangan berlebihan kalau ya mensyukuri apa yang kita dapat gitu. Kalau kita mampunya cuma makan daging seminggu sekali, ayam juga, ya udah jangan setiap hari juga kali. Karena kalau kita belanja di luar budget, ya kalau bicara kepanitiaan gitu ya, atau ketua DKM itu pemasukan masjidnya hanya sebulan 2 juta, terus pengeluarannya 5 juta, dari mana itu? Ya kan? Ya maka biasanya kadang saya suka ada ya dengar juga masukan, ini masjid nih uang harus dihabisin. Iya, saya juga tahu itu namanya orang biar terasa, tapi juga kan perlu saldo. Karena mengelola masjid itu sama kayak kita mengelola perusahaan, sama kayak mengelola rumah tangga, harus ada hal-hal yang tak terduga gitu kan.
Kalau kita habiskan tiba-tiba atap bocor, dari mana duitnya? Gitu kan. Karena pandangan orang itu, pasti duitnya banyak ini gitu. Kan udah diumumkan tiap Jumat gitu. Saya suka gitu. Ya biarin aja, kalaupun yang jelek ya jelek dia, yang baik ya baik dia. Itu amanah. Ya kan? Namanya amanah, eh, siapa orang yang yang melanggar amanah itu kan dosanya besar gitu ya. Jadi harus tahu kemampuan kita, merasa syukur ya, pas-pasan, hidup pas-pasan Pak Sapri, mau umroh pas ada duit. Iya enggak? Iya kan, pandangan saya ke Pak Haji Sapri aja. Biasanya kalau tektokan kan Pak Haji Sapri aja gitu kan. Pas-pasan, ya mau Pas mau beli mobil. beli mobil pas ada yang ngasih duit gitu. Ya intinya ukur sama kemampuan. Ya kalau apalagi lihat zaman sekarang tuh, kalau kita konsumtif ya, handphone tuh tiap hari jenis yang baru Pak Wahyu. Wis, gitu ya. Padahal yang dipakai cuman WA sama telepon, udah segalanya fasilitas ini ya nggak dipakai. Kita yang tua-tua udah nggak mungkin loh nyobain aplikasi sekarang yang wajahnya hitam jadi putih gitu. Enggak ngapain juga. Pak Sapri dong. Ya, terus ini juga ya tadi ya, bicara wajah kurang bagus gitu, ya nggak bersyukur gitu kan, hidung dimancung-mancungin kan, namanya merubah bentuk, itu nggak bersyukur. Jadi udah apa yang sudah dikasih sama Allah ya harus kita syukuri. Kemudian yang ketiga, ikhlas Pak Bambang. Ya ikhlas itu apa sih? Ikhlas, kita bisa ngecapin ikhlas tapi terkadang susah. Iya udah gue ikhlasin aja deh, padahal kepikiran aduh mau. Bisa diucapkan. Iya makanya apa sebenarnya makna ikhlas itu? Saya kalau dulu tahun 80-an 90-an kan pasti dengar ceramahnya Kiai Haji Jainuddin Hamid kan. Ikhlas itu ya, ini maaf ya bukan kotoran. Kalau kita buang kotoran ya udah nggak usah dipikirin. Ya mau dimakan ikan, mau nyangkut, ya itu silakan aja, itu ikhlas. Tapi buat kita susah. Ya saya ikhlas itu kan nggak perlu disebut. Termasuk semua pada dasarnya milik Allah gitu, nggak ada milik kita tuh, nggak ada. Ya nanti kalau kita dipanggil emang anak kita ikut, emang mobil kita ikut, kan enggak. Titipan doang, titipan itu suatu saat diambil. Maka jadilah tukang parkir. Ya, orang ikhlas itu tukang parkir. Kok tukang parkir? Tukang parkir itu mobil banyak, gimana tuh? Sombong nggak? Lah iya makanya kalau bicara ikhlas itu tukang parkir. Ya mobil banyak nih, lihat mobil banyak, Pak Guntur ya, jadi tukang parkir itu mobil banyak, sombong? Enggak. Karena nanti orangnya datang ngambil, ya nggak ada masalah. Karena bukan dia gitu. Ya ngasih itu biasa, urusan jasa itu tadi. Tapi kan bahwa semua yang di diri kita itu suatu saat akan diambil Allah gitu. Maka yang benar kalau belajar ikhlas itu dari tukang parkir itu ya, ikhlas. Jadi mudah mengucapkan tapi sulit melaksanakan. Udah misal ada orang berhutang nggak bayar, udah ikhlasin aja gitu, ikhlasin tapi doang ngomongin. Ikhlas tuh nggak perlu diomongin. Iya kan? Kalau diomongin malah nggak ikhlas. Ya itu kembali lagi kepada Allah ya, apakah diterima itu, kita nggak usah juga masuk ke ranah itu juga. Urusan diterima atau tidak, urusan Allah gitu. Kan kadang ada juga, masuk neraka lo, ya emang neraka punya lo gitu kan. Kita nggak tahu kan amalan-amalan yang lain yang membuat dia bisa masuk surga kan gitu. Yang kelima Pak Bambang,
Jadi keempat sampai kelima. Oh ya keempat ya Bu. Aduh untung Ibu konsen ya. Saya udah nggak konsen ya Bu. Iya, kan jam 7 udah ada acara lagi. Ya, keempat takwa. Ya, jadi siapa orang mau bahagia dunia dan akhirat itu harus bertakwa karena takwa itu kunci masuk surga gitu. Iya nggak? Saya pikir kalau makna takwa pada tahu lah. Makna umumnya itu menjalankan segala yang diperintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang Allah. Udah itu titik tuh. Kalau ada hal-hal lain misal takwa itu ibarat berjalan ya di antara duri-duri gitu kan kalau kata Umar bin Khattab gitu kan berjalan di antara duri-duri kita berhati-hati mana nih jangan sampai injak duri. Nah, kalau kata Abdul Samad, Ustadz Abdul Samad, nah saya suka dengar ceramahnya itu. Kalau Bapak Ibu mau merasakan neraka, ya kan saya yakin gak ada yang mau ke neraka. Ada nggak yang mau ke neraka? Enggak kan? Nah, neraka itu kan isinya api ya. Api itu ada 4 tahapan kan, ada tingkatan. Nah, maka kalau mau merasakan panasnya api neraka, ya rasakan dulu. Misal ibu masak nih di atas kompor nih, gini nih. Kalau kuat ya udah, kuat berarti neraka tuh. Tapi kalau nggak kuat ya jangan dilakukan gitu. Itu takwa. Yang kelima, nah saya cepetin aja lah. Kelima adalah selalu bersabar ya Bu. Sabar kalau bapaknya udah makan bilang belum gitu kan, sabar ya Bu, dimaklumin aja, biasanya siklus manusia itu kan siklus lahir, tumbuh, dewasa, kematangan ya enggak, baru maturity ya, penurunan gitu ya, siklus hidup gitu ya. Jadi biasanya kalau bicara siklus hidup itu kembali ke asal kan ya, kalau itu ada ya, aku akan kembalikan manusia pada kondisi asalnya gitu. Merasa sebagai anak-anak kayak Pak Haji pernah nggak jalan lupa pakai celana gitu kan? Ya kan kondisi lupa. Anak-anak kecil itu kadang keluar rumah langsung aja lari gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Tapi nggak punya uang nggak boleh bersabar Pak. Ya kalau nggak punya uang, ya ikhtiar lah. Kalau nggak punya uang, ikhtiar usaha. Ya jangan sabar aja gitu. Bener kata Bapak. Nah, orang sabar itu, ya Pak Haji Sapri, orang sabar itu balasannya surga. Nah, Inna Allah ma'asabirin. Ya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kapan sabarnya? Ya nggak ada batasnya. Ada batas. Gitu. Tapi kalau sering dikeplak ya lama-lama nggak sabar gitu Pak Haji. Dikeplak terus. Gitu. Harus sabar ya. Padahal harus sabar. Ya nggak ada batasnya lah sabar gitu. Maka kalau orang yang ya menghadapi masalah itu ya dua, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Kalau kena ya punya masalah ya udah sabar dan sholat, jadikan sabar dan sholat. Sabar itu bicara hati ya kan, hati manusia itu kan ya terbolak-balik ya enggak, ya mau kali bolak qulub, Allah bisa bolak-balikkan hati. Apalagi manusia yang gampang terpengaruh, udah hajar, geber gitu misal gitu kan. Tapi dengan sholat kita tundukkan lagi kepala ya, bahwa kita itu adalah makhluk yang lemah, yang ya tanpa Allah ya kita nggak ada apa-apa. Ke-6 ya. Ke-6 bersyukur ya. Syukur, udah dapat makanan belum? Udah habis ya? Ada nggak lagi Pak? Ikan. Kode itu Pak Haji. Datang sendiri. Ya bersyukur
ngasih, alhamdulillah ada yang ngasih nih pagi-pagi. Coba Bapak Ibu ke Merdeka situ, nggak ada yang ngasih, bayar. Ini datang ke masjid nih, ada yang ngasih sarapan. Belum tentu kita datang ke rumah langsung dapat sarapan, belum tentu. Istri saya masih tidur, dibangunin pasti ngamuk. Ya kan, maka kita bersyukur nih datang ke sholat subuh, itu kan bagian pada nikmat, gitu ya. Ketemu Bapak Ibu senyum gitu kan, bahagia gitu ya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, kan udah jam 6 ya, yaitu orang yang selalu berzikir. Jadi mengingat Allah itu yang tinggi ya. Kalau kita mau bahagia, maka kadang kalau kita lagi amarah, emosi, selalu istighfar kan ya. Istighfar lu, istighfar gitu. Ya udah baca istighfar gitu. Jangan gitu Pak Haji. Kalau lagi marah istighfar. Saya senang kalau ke rumah saya itu suka debat nih, Pak Haji ngomong wah gitu. Mendingan saya undang aja biar saya terhibur loh sebenarnya. Itu saya terhibur loh kalau datang Pak Haji sama Pak Bambang berdua kayak Bali, apa kalau pelawak kita Mali dan Bolot gitu kan. Seru gitu. Jadi ceramahnya di sana cuma ini doang. Ya, berzikir. Sebenarnya sholat juga kan berzikir ya. Mengingat Allah, ngobrol, sering ngobrol gitu ya sama Allah. Kita senang ngobrol sama manusia, kenapa sama Allah yang segala memberikan rezeki, yang segala menyembuhkan gitu sakit. Kenapa kita nggak mau ngobrol gitu? Kalau ada HP, saya yakin sekarang pada punya, nggak ada yang nggak punya HP ya, ada punya HP. Nah, ngobrol sama suami itu banyakkan main HP apa ngobrol sama suami? Ayo. Saya kalau dia di rumah taruh aja udah ngobrol gitu. Anak saya juga gitu. Udah saatnya jam 10 malam udah terlepas. Nggak boleh tidur. Ya karena kalau kadang kan ada juga sampai malam jam 12 malam kalau kita nggak awasin tuh anak-anak kita. Iya, HP itu kalau kita gunakan hal-hal yang positif bawa manfaat gitu kan. Canggih sekarang ilmu kecerdasan buatan tuh AI, ya enggak? Itu pintar banget, canggih. Kita bikin soal aja, menurut saya udah susah. Itu tinggal ketik Pak Wahyu keluar. Dulu bikin PPT Pak Guntur, presentasi, kita cuman ketik makalah gitu ya, kita masukkan dalam aplikasi AI itu jadi presentasi. Apa yang nggak ada, yang nggak bisa, semua bisa. Sampai saya bingung gimana caranya ya gitu ya. Akhirnya ya saya ujiannya apa lisan, kembali lagi ke zaman dulu gitu. Nggak bisa dimana, udah Lis ngomong, kita kan bisa nilai tuh soft skillnya apa, hard skillnya apa gitu. Ya mungkin itu aja deh Pak Bambang, Pak Wahyu, Bapak Ibu semua, sharing kita pagi ini ya bukan maksud ingin bercanda gitu, tapi biar nggak ngantuk aja sih ya, karena memberi materi itu mesti dengan hati tenang, santai gitu. Kalau penuh tekanan ya bagaimana bisa masuk gitu ya. Ya mahasiswa saya juga ngomong, wah dosennya marah-marah, gimana kita mau menerima ya, ini aja belum tentu masuk gitu. Ya itu karena pikiran kita itu kan bermacam-macam. Ya udah terbagi-bagi lah. Ada urusan dapur gitu ya, ada urusan belajar, ada segala macam banyak yang ini, sehingga bagaimana pengajaran itu yang efektif. Dan hari ini kita berbicara tentang bagaimana menggapai kebahagiaan dunia, ya bukan hanya dunia tapi akhirat gitu ya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya pribadi. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.